apa yang minggu lalu. Sambil udah semua kayaknya ya, kita bisa mulai ya. Udah. Saya mau cek sound dulu. Semua bisa dengar suara saya, Pak Stevi? Ya, kita saling sambil bisa kita jelas menyapa ya. Puji Tuhan, Bu Renta, ada Ibu. Bu Christine tuh hujan lebat setelah seharian terik menyengat. Nah, ya. Ada Opung. Opung, halo. Halo Opung, ada Bu Febriana, ada Ibu Kim. Ya, puji Tuhan. Bu Renta. Iya, halo. Halo. Pengen dengar juga nih yang di IG sama Facebook, kedengaran suaranya nggak ya? Oh iya. IG sama Mungkin Facebook. Oke, bisa cek ya. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Pertama-tama kita tentu akan mereview dulu apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Minggu lalu itu kita belajar tentang bagaimana Yunus akhirnya setelah dia dikeluarkan dari perut ikan, dia kemudian mendapatkan lagi perintah ya, perkataan dari Tuhan. Dan perkataan itu ternyata adalah perkataan yang diulang ya, walaupun tidak lengkap semuanya. Tapi perkataan itu mengulang apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Yunus di pasal 1 ayat 1. Betul ya? Pasal 1 ayat 1. Nah, kemudian kalau kita next lagi ya, kesimpulan dari pasal 3 ya. Di Facebook dan IG bisa kedengaran suaranya ya? Bisa ya, aman ya? Aman ya, Nah, oke. Nah, terus lagi K atau GB nih? Ya, terus kesimpulan dari pasal 3, Gap, ini masih jauh nih. Kesimpulan pasal 3. Ini pasal 1, kesimpulan pasal 1. Halo Opung. Opung raise hand. Opung raise hand. Oh, maksudnya bukan raise hand mungkin ya, salah icon ya. Dada. Nah, oke, bisa kita lihat di sini ya bahwa Tuhan mengulangi perintahnya kepada Yunus dan Yunus diberi kesempatan yang kedua ya. Kemudian ketika disampaikan begitu saja, padahal juga penyampaiannya juga asal-asalan ya, langsung ke pokok, ditunggang balikan gitu ya. Langsung kepada bagian pengutukan. Ya. Tapi responnya rakyat Niniwe segera bertobat itu ya. Itu luar biasa, sampai mungkin Yunus juga terkejut-kejut ya. Raja Niniwe juga bertobat setelah mendengar mengenai hal itu dan memastikan semua rakyat juga bertobat. Ini paralel dengan nahkoda kapal di pasal 1. Bahkan seruan raja itu mirip dengan seruan nahkoda ya di pasal 1 juga ya. Dan ternak-ternak juga diharuskan bertobat. Dan Tuhan tidak jadi menghukum, bukan berarti dia berubah, tetapi sesuai dengan kondisi dari rakyat ini yang bertobat. Jadi Tuhan itu bukannya, kan di situ bahasa Indonesia disebut Tuhan, maka menyesallah Tuhan akan hukumannya hendak didatangkannya. Padahal maksudnya itu bukan berarti Tuhan itu berubah pikiran ya, sudah mau menghukum dia kemudian berubah pikiran, bukan. Tapi karena jadi Tuhan itu begini, kalau kamu bertobat nggak dihukum, tapi kalau kamu tidak bertobat dihukum. Jadi sesuai aplikasi. Sesuai aplikasi, ya. Jadi pada saat itu kalau kita ini masih observasi ya, ini harus ditandai bagian paralel, karena kemarin Pak Paul juga sedikit menyinggung bahwa itu istilahnya paralel ya. Paralel. Ketika ada seperti pengulangan. Nah, ini observasi nih, ini observasi. Kenapa ini perlu diingatkan? Karena kan memang target kita adalah disiplin di bagian observasi gitu ya. Terus yang kedua adalah masalah kata-kata. Kata-kata juga kita perlu observasi, itu kita perlu betul-betul disiplin dengan kata Allah menyesal, karena nanti bisa jadi ada serangan-serangan gitu ya. Kata menyesal itu mesti kita telusuri lagi kata aslinya. Jadi maksud di sini adalah menyesal, Tuhan tidak berubah pikiran ya, Tuhan juga tidak pernah salah. Nah, ini kata menyesal itu artinya sesuai aplikasi.
Tuhan bisa sebetulnya bikin orang Niniwe langsung aja mereka bertobat dihukum atau enggak, tapi sekali lagi Tuhan bukan monster. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Ya. Nah, gitu. Baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan pasal yang terakhir, pasal 4. Ya. Nah, ya kita udah hampir selesai nih. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita lihat ya. Pasal yang keempat di next. Berarti ini episode ke-6. Ya, episode ke-6. Wih. Luar biasa. Lulus. Sebulan setengah kita. Iya. Nah, mari kita akan baca sama-sama, dan untuk hal ini saya minta Pak Stevi bacakan ya. Kita baca semua deh Pak Stevi ya, dari ayat 1 sampai ayat 11. Dan yang lain kita iya, semua ya, satu perikop, satu bab ini. Jadi satu pasal ini. Jadi kita mohon yang lain tolong benar-benar perhatikan kata-katanya ya. Ya. Silakan Pak. Ya, mari kita sama-sama membaca. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu, dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Dengan ternaknya yang banyak. Amin, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Stevi. Nah, kita sudah lihat ya, bagaimana tadi kita sudah baca apa yang ada di dalam pasal yang keempat ini, dan kita melihat bagaimana respon antara Yunus kepada Tuhan ya. Di sini banyak interaksi antara Yunus dengan Tuhan. Nah, di sini kita melihat ya, mulai dari ayat yang pertama ya, dari ayat yang pertama. Kalau kita lihat lagi ayat yang pertama, maka kita bisa melihat di situ bahwa
dimulai dengan kata tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Maka kita observasi dulu ya. Nah, maksudnya apa sih ini? Tetapi hal itu. Ini hal yang mana ini maksudnya? Karena kan pasal 4 ya. Berarti ini bicara tentang yang sebelumnya. Pasal 3 bagian yang terakhir, ya. Apa yang terjadi di pasal 3 sebenarnya? Kalau kita melihat pasal 3 ditutup dengan ayat 10 ya. Ibu Tamara bisa tolong bacakan? Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kata pasal 4 ayat 1, tetapi hal itu. Nah, hal itu maksudnya mana? Jadi pertobatan Niniwe yang akhirnya tidak membuat Tuhan menjadi mendatangkan, tidak jadi mendatangkan malapetaka. Ya, jadi Niniwe tidak jadi ditunggang balikan, itu mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Marah karena Niniwe tidak dihukum. Wah ya, ini benar-benar luar biasa nih, marah karena Niniwe tidak dihukum. Nah, ini sangat menarik kalau kita lihat ya, karena kita dari awal sudah tahu ya bahwa Yunus itu setelah kita pelajari, kita selidiki, terutama di pasal 1 dan pasal 2 ya, Yunus itu tidak mau orang Niniwe bertobat ya, sehingga kita tahu kenapa dia pergi ke Tarsus. Di tengah laut pun ketika badai datang dia juga tidak mau kembali ke Niniwe, dia memilih untuk dibuang ke laut gitu kan ya. Dia pikir kalau dia mati kan nggak jadi itu orang Niniwe ditolong gitu kan. Padahal Tuhan bisa pakai orang lain sih sebenarnya. Iya. Ya. Nah, tapi Yunus pokoknya jangan gue gitu kan, jangan gue lah gitu kan. Dia pikir dia mati, nggak taunya masuk perut ikan, ya. Nggak mati gitu. Gagal maning ya, gagal maning. Jadi Yunus tidak jadi, bukan tidak jadi ya, Yunus akhirnya di dalam perut ikan karena memang tidak ada pilihan lain, ya udahlah dia bertobat. Dia bilang, aku akan membayar nasar, ya artinya panggilan dia sebagai nabi dia akan lakukan ya. Tapi kita lihat di pasal 3 waktu Yunus bertugas pun dia bertugasnya tidak sepenuhnya karena dia langsung ke bagian kutuk tadi ya, tanpa memberikan kesempatan untuk orang Niniwe untuk bertobat sepertinya gitu ya. Jadi tidak dicatat kalau kamu bertobat, maka kalau kamu tidak bertobat maka kota ini akan dikembalikan. Tetapi Yunus tidak mencatat itu. Dan ternyata dengan khotbah dia yang ogah-ogahan itu, orang Niniwe bertobat. Rajanya bertobat, sampai ternak juga ikut bertobat ya. Bertobat sih, berkabung ya. Ikut puasa. Akhirnya Tuhan gak jadi menghukum, dan itu mengesalkan Yunus, lalu marahlah dia. Dan ayat 2 sebenarnya ini adalah ayat yang sangat penting dalam kitab Yunus. Ya, karena ayat ini menggambarkan, kalau kita baca ya, ini baru observasi ya, tapi dari observasi kita udah langsung kelihatan di sini, ya nggak perlu interpretasi yang terlalu aneh-aneh, ya. Di sini dikatakan begini, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Rupanya, walaupun tidak dicatat dalam kitab Yunus, waktu Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia udah bilang. Iya ya, di sini ya, ini kelihatan ya bahwa ini kan aku udah bilang, I told you, gitu ya. Iya. Itulah sebabnya, maka aku dahulu mereka diri ke Tarsis, sebab aku tahu. Nah, ya, jadi kenapa dia pergi ke Tarsis? Karena Yunus tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, ya, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi di sini sebenarnya dia udah agak-agak mencium bau-bau pasti Niniwe nggak dihukum.
ya. Paling tidak begini. Dia kabur. Paling tidak begini, dia bukannya mencium Niniwe tidak dihukum, tapi paling tidak begini, dia tahu kalau Niniwe bertobat, Tuhan pasti ampuni. Tuhan pasti ampuni. Dan memang Tuhan kan kayak begitu. Iya. Siapa yang nggak tahu kalau misalnya orang bertobat Tuhan pasti ampuni. Dan dia tahu itu, makanya dia nggak mau pergi ke Niniwe supaya tidak ada kesempatan orang Niniwe bertobat. Itu maksudnya kenapa dia pergi ke Niniwe, karena dia tahu kalau dia khotbah orang ini bertobat, ya udah deh, Tuhan pasti ampuni. Dan dia nggak rela. Dia tidak rela, makanya dia marah. Saudara. Bahkan dia bilang, dari dulu kan saya udah ngomong. Makanya saya pergi melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu. Saudara, kalau dipikir-pikir, ya ini adalah alasan yang paling aneh yang pernah saya baca. Bahwa alasan tidak mau melayani karena dia tahu Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha pengasih. Iya, jadi kalau misalnya besok dia bilangin begitu, Pas Tevi kan selalu ada pelayanan. Pas Tevi tolong dong layanin itu daerah sini gitu. Terus dia nggak pergi. Karena alasannya? Alasannya tahu kalau si Pas Tevi khotbah di sana, dia melayani di sana, itu orang itu satu kampung bertobat. Agak aneh juga sih. Betul kan? Saudara perhatikan deh ayat 2 ini ya. Ini adalah alasan yang sangat absurd. Ya. Tapi bisa gini juga, kalau misalnya nanti ada, misalnya Pas TV ke sana juga, ya dia nggak mau berangkat misalnya nih. Pede juga ya dia ya, si Yunus ini ya. Kalau dia nggak berangkat, Niniwe pasti dihukum. Kan pede banget ya. Iya. Jadi aku ke Tarsis aja, dia bilang gitu ya. Jadi dia mau menggagalkan rencana Tuhan dengan memboikot. Kalau saya nggak pergi, kan nggak bisa dong si Niniwe bertobat. Pede ya. Nah, kalau Niniwe bertobat, ya kalau Niniwe tidak bertobat, ya Niniwe dihukum. Jadi deh, ditunggang balikan, ya. Nah itu gue baru senang gitu kata Yunus. Kira-kira begitu, ya. Makanya terus kata Bu Kristina, jadi terus ngapain dong jadi nabi? Bukankah itu tugasnya gitu? Lucu ya. Lucu. Nah kan begini ya Bu Kristina, Mas perlu ingat bahwa kita lihat latar belakang kan ya, Yunus itu nabinya kan orang Israel. Kenapa dia pikir harus, mestinya kan dia pikir bertugas di antara orang Israel lah. Kalau mau bertobat orang Israel, supaya orang Israel jangan dihukum dan seterusnya. Lah, ini Israelnya aja tegar tengkuk, saya suruh berkhotbah di musuhnya yang suatu saat akan mengalahkan Israel juga. Ya. Jadi ini refleksi juga ya, ini sedikit aplikasi ya. Gak ada ceritanya bahwa jadi seorang hamba Tuhan dan pengkhotbah itu adalah hal yang gampang. Ya, itu bukan hal yang mudah, ya. Karena apa? Karena bukan soal pekerjaannya sulit, bukan ya. Oh, saya nggak bisa khotbah, bukan soal itu. Tapi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang kita tidak suka untuk kita lakukan, kita ambil, ya. Dan ini contohnya ini Yunus, ya. Ya tentunya kan waktu dia diangkat jadi nabi nggak kepikiran lah bakal dikirim ke Asyur kan, ke Niniwe gitu. Ya kan? Oh iyalah, gua tahu ini semua yang perlu bertobat di orang Israel gitu kan. Bukan disuruh ke orang Israel, suruhnya pergi ke Asyur, gitu kan? Kayaknya gua jadi nabi, I don't sign up for this gitu. Tapi sekali lagi memang begitu ya, begitu kita membawa pesan Tuhan, ya kita juga pakai kacamatanya Tuhan. Bukan lagi matanya kita, yang kita kadang nggak ngerti juga. Betul, itu persis. Makanya saya bilang sulit itu bukan sulit sebenarnya sulit itu gimana, tetapi mindset kita, cara pandang kita, dan apa yang kita suka itu kadang-kadang Tuhan perhadapkan sehingga kita harus menghadapinya, gitu kan? Yang tidak kita sukai itu. Itu yang bisa akhirnya kalau orang nanya ngapain sih lu Tang kayak begitu, bingung gua. Ya, jawaban saya akan begitu juga. Gue juga gak tahu, gue juga bingung kenapa gue begini. Karena kalau ngelawan jadinya kayak Yunus gitu, asik muter aja. Iya,
itu ya, itu tadi aplikasi sih. Nanti masing-masing pasti bisa check up sendiri dari ayat yang ini emang kuat banget. Nanti pada saat aplikasinya semua bisa reflektif sama kehidupannya pribadi lepas pribadi. Terus Ibu Renta tuh tanya tuh, berarti Tuhan pakai juga orang yang ngeyel jadi hambanya? Iya. Coba Ibu Renta lihat itu ya, itu ada itu kalau kita interpretasi yang tadi paralel ya, itu ada pertobatan itu di kapal, itu satu kapal loh Bu, gitu ya. Terus udah gitu Niniwe itu satu kota loh Bu, itu paralel pengulangannya Tuhan. Itu kalau misalnya kita di aplikasi itu dahsyat. Orang kayak Yunus yang kayak gitu aja itu bisa bikin keseluruhan masif, coba karena perkenanan Tuhan kan. Iya, karena perkenanan Tuhan mau ngapain juga itu dahsyat. Ini nanti juga kayaknya banyak nih yang paralel. Iya. Nah Ibu Debbie, mungkin perintah Tuhan tujuan utamanya bukan pertobatan ini, tapi hati Yunus. Ya itu sebenarnya betul juga. Tapi bagi Yunus nggak tahu mengenai hal itu ya. Seringkali kita dihadapkan sama orang yang menyakiti kita dengan minta maaf mengampuni bukan untuk orang tersebut tapi untuk kebaikan kita. Ya itu sih menurutku. Kayaknya kita suruh doakan orang yang jengkel ke kita, bukan untuk orang itu yang utama tapi untuk kita ya. Itu benar-benar ya, dari pengalaman pribadi hashtagnya ya, curhat. Baiklah. Apa-apa. Oke, ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Nah ya, coba Bapak Ibu hitung berapa kali Yunus minta mati ya. Hanya dari pasal 4 aja. Belum lagi kalau kita lihat dari pasal 1 kan dia bilang buang aja saya ke laut. Itu juga kan minta mati kan sebenarnya. Gitu kan ya. Cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Waduh. Jadi confirm. Ya waktu itu kan Pak siapa itu ya, kita sempat masa sih Yunus seolah-olah mau bunuh diri. Nah ini Tambunan, iya. Tambunan. Oh iya benar. Dev apa ya namanya? Iya. Ya itulah. Ronald. Iya. Ronald. Nah, jadi di sini ayat 3 ini mengkonfirmasi bahwa memang Yunus pengen mati. Cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia nggak rela anyway bertobat. Ya. Terus, nah nomor pasal 4 nih ya, pasal 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan nanya kan ya? Tuhan nanya ya. Dijawab nggak Yunus sama Yunus? Wow. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus jawab nggak? Ingat ya, yang nulis ini Yunus juga loh. Ya, jadi Yunus benar-benar luar biasa nih waktu nulis ini. Dia ingat gue kagak jawab tuh katanya. Iya. Ya Bu Christine mau jawab apa? Ada yang mau disampaikan? Ya, ini nggak jawab. Yang Yesus, yang Tuhan ngomong dia nggak jawab. Iya, betul kan? Kayak ngelengos aja gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Next. Ya, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Yang mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Nah, coba kita observasi ya. Dan sekaligus interpretasi ya. Yunus telah keluar, jadi dia sudah pergi nih ya. Jadi waktu tadi itu dia beneran berangkat ya. Jadi benar-benar Yunus tuh langsung ngelengos aja gitu kan. Pergi. Tuhan nanya, bayangin Tuhan nanya loh. Ya. Itu nggak di pitas sama Tuhan kayaknya udah bagus juga tuh ya. Nanya nggak dijawab ya kan. Ia mendirikan di situ sebuah pondok. Niat nih, effort bikin pondok dia, ya. Dan dia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Yunus masih nungguin siapa tahu. Habis itu mereka kumat, ya. Dia tobat kumat kan. Kita kayak tomat ya kan ya gitu. Jadi dia
Dia observasi nih dari jauh. Ya. Dia nungguin Bapak Ibu apa yang akan terjadi pada kota itu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Lihat Tuhan tuh. Ya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Oke, ya, kita lakukan observasi dulu ayat 6 ini, ya. Di sini dikatakan lalu atas penentuan Tuhan. Pernah nggak kata-kata itu muncul sebelumnya? Ya, ikan besar. Coba dibaca, Bu Tamara. Oke, di ayatnya maka di Yunus 1 ayat 27. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam namanya. Oke, ya, jadi betul sekali ya, setelah kita observasi ternyata kata-kata atas penentuan Tuhan itu pernah muncul. Ya. Kalau yang angin besar itu ada berikutnya lagi. Pasal 1 ayat 4 kalau nggak salah. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke Ya. laut, dan lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, ya. Jadi kalau di pasal 1 ayat 4 itu tidak disebutkan atas penentuan Tuhan ya, tetapi Tuhan yang menurunkan. Sebenarnya sama aja sih artinya, ya. Oke. Nah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, ya. Dan Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Oke, kita interpretasi. Oke, ya. Bapak Ibu menemukan apa di ayat 6 ini? Silakan. Menemukan apa di ayat 6 ini? Ya, karena ini sebenarnya kita bisa bongkar dengan sangat luar biasa, ya. Tuhan itu baik. Oke, Tuhan itu baik banget. Udah Baik nanya, banget, ya nanya nggak dijawab, Ya. Tuhan masih menghibur ya. Sabar ya, sabar. Yunus udah nggak sopan banget tuh kan, si Yunus udah sopan, kurang ajar. Ya kan sikapnya begitu kan, tapi Tuhan malah melakukan sesuatu untuk membuat hati Yunus terhibur. Berarti Tuhan tuh juga mikirin perasaan Yunus. Iya, benar. Tapi jangan dicoba, don't try this at home ya. Don't challenge God, ya. Kecuali nanti Iya, mau betul. dimakan ikan. Iya. Don't try this to God. Iya benar ya, Tuhan sabar banget ya. Sabar mengajar dan menghajar tuh ya ini nih. Ya. Ya. Ini kayak tarik ulur nih. Iya, dia sabar mengajar dan menghajar. Oke, jadi yang pertama kita menemukan bahwa Tuhan itu baik banget, Ya. ya. Dia sabar sekali sama Yunus. Ada lagi nggak yang lain? Opa Stevi? Ya, Pak Stevi, silakan. Ya Pak, kalau saya melihat ini begitu memang benar ya apa yang dikatakan Yunus, bahwa Tuhan itu penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah buktinya dinyatakan kepada diri Yunus sendiri kan. Betul. Dia begitu luar biasa. Kalau saya lihat begitu arogansinya ini melawan Tuhan, ya berani mendebat Tuhan. Tapi kok Tuhan masih menghibur Yunus gitu loh. Sampai dia beberapa kali minta mati, tapi kok Tuhan masih menghibur Yunus. Terus saya juga ada pengalaman ini Pak, hampir sama seperti Yunus. Ketika saya ikut sebuah pelayanan ke sebuah desa di Jawa Tengah, di situ kan saya ada pelayanan untuk kesaksian. Pada saat itu saya sudah menyiapkan materi apa yang untuk kesaksian. Tetapi pada saat di perjalanan, Tuhan membicarakan hal yang lain. Dan itu buat saya sangat memalukan diri saya sendiri. Kenapa? Tuhan suruh saya bicara. Kamu sudah bertobat, kamu sudah terlepas dari kecanduan nonton film. Saya sempat berargumen sama Tuhan. Tuhan, kesaksian yang lain kan bisa Tuhan.
kan juga bisa nguatin orang ngapain yang ini, malu saya Tuhan. Saat di perjalanan itu saya yang mendebat Tuhan, tapi ketika ibadah itu sudah dimulai, di situ hati saya benar-benar diteguhkan sama Tuhan, dan akhirnya saya menyampaikan tentang hal itu. Dan ketika saya menyampaikan hal itu, saya melihat ekspresi wajah daripada jemaat yang ada di situ, jemaat yang sangat sederhana di sebuah desa. Jadi kami beribadah di samping gereja itu, yang sederhana itu adalah sawah. Jadi bisa mendengar suara burung, bisa mendengar suara air yang mengalir. Di situ saya melihat wajah-wajah mereka banyak yang terharu, dan ternyata memang kesaksian saya bukan GR ya, tapi mereka sendiri mengatakan mereka sangat berberkati. Jadi itulah, ketika kita berargumen sama Tuhan pun, Tuhan itu bisa membimbing kita, kita bisa menjadi alatnya untuk dipakai oleh Tuhan. Apalagi kalau saya lihat Yunus bahkan sempat arogan, bahkan yang arogan seperti ini pun Tuhan ternyata masih bisa pakai dia, walaupun dia marah-marah ya, terserah lah. Yang penting perbuatan Tuhan terlaksana gitu kan. Jadi yang saya lihat, saya introspeksi ke diri saya sendiri seperti itu. Terus ada lagi Pak, ini kesaksian. Bahkan ketika saya nggak nyangka kesaksian saya seperti ini, ya ternyata bisa membawa pertobatan ke orang lain. Dan itu saya alami terjadi dengan sepupu saya sendiri yang beragama seberang. Saya sebenarnya tidak menggebu-gebu kesaksian saya hanya menceritakan tentang bagaimana Yerusalem baru, dan akhirnya dia tertarik, dan akhirnya dia menerima Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau bekerja di dalam kehidupan seseorang itu bisa sangat dinamis Pak, terlepas dari bagaimana latar belakang orang itu, tetapi rencana Tuhan pasti terlaksana. Saya rasa itu yang membuat saya diberkati Pak. Begitu Tuhan. Makasih Pak Stevi, memberkati betul, kita juga. Terima kasih. Segala sesuatu itu emang perkenanan Tuhan ya. Ya. Jadi semua keadaan, makanya sebetulnya nggak boleh ada yang bermegah atas apapun ya. Kemuliaan itu milik Tuhan. Ya waktu kita misalnya gitu, kita bisa berdoa, tiba-tiba ada setan yang terusir gitu. Ya itu sebenarnya bonus Tuhan izinkan keadaan itu terjadi, kita ada di situ. Bukan berarti abis itu besok kita terima pesanan, kalau ada setan undang gua ya, nanti gua usir gitu. Jadi semua bisa diberikan otoritas ya oleh Tuhan. Makanya kemuliaannya milik Tuhan. Jadi gak usah dilawan-lawan gitu kali ya. Cuma kalau dilihat dari sini ya, Tuhan juga kenapa dia, nggak tahu ya, menurut saya ini observasinya nih ya Pak Pol, kenapa Tuhan tuh sabar betul mengajar dan menghajar si Yunus ini, karena Tuhan juga tahu bahwa Yunus itu sangat mengenal Tuhan. Kan Tuhan bilang, aku akan membentenginya. Mazmur 91 aja ngomong gitu. Semua yang mengenal Tuhan itu pasti Tuhan ada kesabaran tiada berbatas gitu terhadap mereka-mereka yang mengenal dia. Ini kalau lihat di sini kan Yunus betul-betul sangat mengenal Tuhan, terlepas dari apapun. Iya, dan tidak hanya itu, Yunus juga sudah merasakan bagaimana ketika dia bertobat Tuhan menolong dia gitu. Jadi Yunus itu sebenarnya sangat-sangat mengenal dan kenal Tuhan itu bagaimana dan siapakah Tuhan itu. Dia sangat-sangat, dia bilang di ayat yang kedua kan, karena aku tahu Kau Allah yang pengasih dan penyayang, yang berlimpah kasih setia, yang menyesal atas malapetaka yang dirancangkannya. Jadi no question bahwa Yunus mengenal Tuhan. Masalahnya dia nggak terima itu. Ini benar-benar kasus yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kira-kira kalau ada orang yang challenge Tuhan ya, tapi terus dia juga nggak kenal Tuhan, nah itu gawat itu. Ya itu baru, itu jangan. Wah itu, aduh. Itu double. Makanya kita ini kayaknya setelah observasi, akhirnya saya aja sendiri baru dapat sesuatu nih. Iya ya, kenapa ya, saya sama nih ngeyel banget sebelum ini nih ya. Tapi setelah observasi saya juga menemukan itu. Iya ya, Yunus itu sangat mengenal. Makanya dia bolak-balik kayak nantangin Tuhan gitu ya, bertingkah laku tidak sopan, Tuhan masih tetap sabar dan membela dia gitu. Ya kan, makanya kan sebenarnya kalau pikir-pikir ya, ketika dia di dalam perut ikan tuh dia juga ya, gue udah tahu sih kira-kira ujungnya kemana, kira-kira gitu. Iya sebetulnya, iya. Sebetulnya gitu. ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Masih ada satu lagi baik dari ayat ke-6 itu yang belum terjabarkan. Ya. Bisa tampilkan lagi, Gibi. Ayat yang ke-6. Ya, ini kalimat terakhir nih. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Ini kalau kita renungkan, Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Ini cuma satu kalimat pendek ya, tapi ini luar biasa. Pertama, ya, Yunus itu kayaknya Pundung mulu. itu, tapi ketika dapat pohon jarak itu, kayaknya dia merasa Yunus sangat bersukacita. Artinya gini loh, dia kayaknya ya udah wajar lah dapat pohon jarak ini gitu. Kayak gitu, kayak ini tuh hak gue lah gitu kira-kira untuk dapat pohon jarak ini. Dia nggak kaget, dia nggak apa gitu kan, dia bersukacita gitu kan. Ketika ya bayangin, ini mujizat kan ya, tiba-tiba ada pohon jarak, ya kan? Pasti kan tunggunya nggak berpuluh-puluh tahun ini kan. Orang nunggunya cuma 40 hari kan. Pasti ini kan mujizat nih. Tapi Yunus terima kasih juga enggak sama Tuhan. Gitu kan ya. Dia bersukacita karena pohon jarak itu. Seolah-olah dia memang berhak dapat pohon jarak itu. Nah yang kedua, dia marah gara-gara orang Niniwe bertobat, tapi dia bersukacita karena dapat pohon jarak. Ya, dan dia tidak kasih kredit apapun kepada Tuhan. Ya, itu yang luar biasa. Jadi Yunus ini ya tipe manusia, kalau kata Bu Debi ya, dablek. Enggak, udah kalau ini dari dua blek gitu, udah gitu Bu Debi kalau ngomong. Kita lanjut ya. Ayat 7. Ya, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, ya, ketemu lagi nih kata-kata itu ya, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat. Jadi ternyata makhluk hidup tuh ya, atas penentuan Tuhan datanglah ikan besar, atas penentuan Tuhan tumbuhlah pohon jarak, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ulat. Ya. Dan ini Tuhan kayaknya juga bercanda banget gitu ya. Jadi kalau ada yang berpikir Tuhan tuh nggak punya sense of humor, ini bacalah kitab Yunus ya. Udah dibuat pohon jarak gitu kan. Terus sekarang Tuhan kirim lagi ulet dari berbagai macam binatang. Tuhan kirim ulet. Pertama kan Tuhan kirim ikan besar banget. Ini ya binatang yang sangat kecil. Jadi binatang yang besar, ada binatang kecil. Seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu hingga pagi. Ya, ini ulatnya kayaknya ulat apa ya ini ya? Ulat ajaib ya. Pohon jarak kan gede ya. Saya yakin si ulat itu juga bilang gue juga nggak ngerti, jadi nggak terima order ya besok. Saya cuma bisa sekali itu doang. Oke, geng, gitu. Seekor ulat, bukan seekor ular ya, seekor ulat tapi pohon jarak layu. Kayak apa itu ulatnya ya? Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas. Ya, jadi luar biasa nih, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. 2 kali ini udah. Ya. 2 kali sudah Yunus minta mati. Sebenarnya kalau dihitung dengan dia dilempar ke laut udah yang ketiga nih. Ya. Jadi Tuhan itu ya, kitab Yunus ini menarik ya, karena di dalam kitab Yunus ini ya, kalau sampai titik ini, sampai 8 nih ya, semua unsur alam di dalam kitab Yunus, baik itu angin kencang ya, badai, baik itu ikan besar, baik itu pohon jarak,
maupun juga si ulat dan angin timur yang panas terik. Semuanya taat kepada Tuhan. Memang nggak Beda dibilangin. dengan si Yunus. Iya, Semuanya taat kecuali Yunus. Padahal itu ciptaannya, dari semua ciptaan, manusialah ciptaan yang paling harusnya. Tapi kenyataannya kan, Iya. ya memang sih ini sebuah kontras sengaja dibuat ya, dalam hermeneutik juga ada ya kontras. Kontras itu A sama B, yang ini nurut, yang ini enggak, yang ini bertobat, yang ini enggak, gitu kan. Dan ini di kitab Yunus ini jelas dikasih lihat, Bapak Ibu ya. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi kehilangan pohon jarak itu membuat Yunus minta mati. Aduh. Sementara kalau orang Niniwe dihancurkan, dia senang. Aduh. Ya. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Nah ini ya, lihat nih. Perhatikan nih interaksi antara Tuhan dengan Yunus. Ini sebentar Pak, sebelum Ya. kita masuk situ. Itu memang nggak dibilangin ya, tapi saya yakin bahwa Tuhan juga, karena Tuhan berfirman pada ikan, pasti Tuhan juga berfirman kepada si ulat itu, ya kan, pada nurut semua. Nah sekarang bisa dibandingin kan, Tuhan berfirman juga nih kepada Yunus yang notabene adalah manusia. Nah, iya, betul. Memang kitab Yunus itu penuh dengan kontras juga ya, selain paralel ada kontras juga ya. Tapi berfirman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Ya. Dan jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Wih. Kira-kira kalau bahasa sekarang gimana tuh bahasanya ya? Ya, kalau Emang kamu pantas marah gitu. Terus Yunus jawabnya gimana tuh? yes. Itu bagus. Tuhan gak bilang oke, bye. Oke, fine, bye. Udah selesai kan ya. Itu udah berkali-kali soalnya. Kita kalau misalnya juga jadi, makanya ya Tuhan tuh luar biasa. Kalau kita jadi orang tua, oke lah, kalau itu memang kemauanmu nak, gitu kan. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Jadi Yunus bilang dia layak, boleh untuk marah, pantas untuk marah. Aku punya hak untuk marah. Punya hak untuk marah karena pohon jaraknya layu. So, makanya saya bilang tadi ketika di ayat 6, ketika tumbuh pohon jarak, Yunus bersukacita lah Yunus karena pohon jarak itu kayak ini hak gua nih, gitu kan. Padahal Tuhan yang kasih kan, gitu kan, itu atas kebaikan Tuhan juga. Tetapi ketika diambil dia marah. Iya, dan pada saat pohon jarak itu ada, itu dia juga enggak bersukacita dalam rasa syukur ya, melihat mukjizat luar biasa, perbuatan ajaib dari tangan Tuhan. Tapi yang dianggap biasa aja itu membuat dia berhak untuk marah sampai mati. Itu kayak mana? Iya. Ya. Harusnya kan kita tuh berhak untuk marah sampai mati untuk sesuatu yang hilang, yang betul-betul besar. Iya, betul. Harusnya ya. Ya, makanya. Jadi ini pohon jarak kayak gede iya, kecil enggak. Ya ini kan kalau Buat kita. dia, ya? Iya makanya jadi mungkin kalau diilustrasikan gini ya. Kalau kita bandingkan antara pohon jarak dengan orang Niniwe itu ya. Dan itu yang Tuhan bandingkan juga di ayat 10. Kita baca dulu di ayat 10 ya. Ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Jadi jelas mujizat ya. Ini pohon jarak bukan pohon jarak yang udah ada. Ini pohon jarak yang muncul, tumbuh dalam satu malam. Tuhan bilang begini, kamu sayang kepada pohon jarak itu, karena kamu sedikit pun tidak berjerih payah. Nanam aja enggak, tumbuhkan apalagi. Tapi ketika itu diambil kamu marah. Ya. Dalam hidup kita juga kadang-kadang ini aplikasi ya. Dalam hidup kita juga kadang-kadang kita lebih sayang kepada barang
daripada kepada orang. Ya, ketika kita punya, ya baru dapat handphone baru gitu kan, dipinjam temennya jatuh, wah bisa putus pertemanan itu ya. Lebih sayang mana, barang apa orang? Lebih sayang itu juga makan daripada badan. Nah, sayang makanannya gitu kan. Habisin besok kolesterol. Itu modus. Itu modus. Lalu ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Bayangin 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ingat ya, minggu lalu saya bilang tolong ingat-ingat kenapa, bahwa ternaknya ikut bertobat kan? Bukan bertobat, ikut puasa, ikut berkabung gitu kan. Nah rupanya itu dicatat loh sama Tuhan. Tuhan mention loh ternaknya itu, ya, apa yang ternaknya itu lakukan di orang Niniwe itu Tuhan perhitungkan rupanya, ya. Nah Tuhan bilang begini, kalau kamu sama pohon jarak aja yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula, artinya tidak kekal, dalam tanda kutip tidak berarti dibandingkan nyawa orang Niniwe, ya. Tapi Yunus sayang. Bagaimana aku, kata Tuhan, tidak akan sayang kepada Niniwe yang berpenduduk 120.000 orang, ya. Tentunya Tuhan bukan sayang kepada kotanya ya, tetapi kepada penduduknya, ya, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Ini kiasan ya, maksudnya ya tentunya mereka tahu ya beda tangan kanan tangan kiri gitu kan. Tapi maksudnya mana yang benar, mana yang salah. Mereka itu jahat karena pada basically kan mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, walaupun kalau kita bisa argumen ya, mereka punya hati nurani dan seterusnya, tapi intinya ya Tuhan melihat bagaimana mereka itu bisa bertobat, ya, bisa diselamatkan. Nah itulah sebabnya kenapa menarik kalau kita perhatikan ya, tidak ada ayat 12 yang seharusnya tulisannya kira-kira begini, maka Yunus pun ... Tidak ada. Titik aja udah selesai. Ya. Nah, mari kita diskusi, ya. Mari kita diskusi. Silakan raise hand. Ini pasti rame nih kalau begini. Ini pasti dapatnya banyak banget nih. Pasti semua cerah. Semua langsung wuhuhu, ya benar. Itu ya, gimana enggak, Tuhan itu pasti sayang. Makanya Tuhan punya hobi memperbaiki, dalam tanda kutip, barang-barang rusak. Yes. Karena itulah hobinya Tuhan. Tuhan hobi memperbaiki semua yang Dia ciptakan. Kebalikannya dari iblis perusak, kan dia nggak nyiptain, ya. Gitu. Betul, ya. Makanya ini yang di sini dia sayang pada Niniwe karena itulah ciptaannya dia. Makanya. Iya. Karena hanya manusia yang bisa membalas kasih Tuhan, ya. Kalau yang lain itu tidak bisa, ya, karena tidak punya hati nurani, tidak punya akal budi juga. Jadi kalau dunia bilang don't use broken items, gitu kan ya. Jangan beli barang-barang rusak. Kalau Tuhan itu selalu bilangnya I only fix broken things. I can only fix broken items. Jadi untuk yang mengaku bahwa saya mau dibentuk Tuhan lawan. Kalau enggak sih, kalau misalnya dia Tuhan, soalnya kan aku gini, gitu kan ya, kita suka gitu ya dulu ya, bela-bela diri ya. Aku begini gara-gara gitu sih Tuhan, ini aplikasi kayaknya ya. Kan dia, soalnya kalau dia nggak kayak gitu, ada film ya yang bilang manusia jahat, manusia baik bisa jadi jahat karena perlakuan orang sekitarnya menjadi jahat. Joker ya waktu itu ya. Ini ngeri kali kok. Jadi kalau ada kakek-kakek jahat karena cucunya nakal gitu. Jadi
Saya bingung sama tagline-nya film itu. Kalau misalnya kita bilang, ya aku jahat begini karena suamiku begini, karena iniku begini, karena ini. Ya udah Tuhan melawat yang itu, yang ini enggak. Rugi bandar kita. Lebih baik kita bilang, it's me Lord. Ya karena memang sebenarnya Tuhan itu datang untuk orang berdosa, bukan orang benar. Karena hanya orang sakit yang butuh dokter. Orang sehat nggak butuh dokter. Terus sebenarnya kalau tadi Ibu Renta tanya, berarti Tuhan pakai orang-orang yang tidak sempurna? Karena memang tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, makanya Tuhan pakai, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau kita ya dipakai Tuhan, Bapak Ibu dipakai Tuhan, ya dengan cara apapun ya, bukan hanya karena jadi pelayan di gereja dan seterusnya, bukan itu ya, tetapi benar-benar dipakai Tuhan dalam hidup saudara itu benar-benar karena kasih karunia. Ya, karena Tuhan kasih kesempatan kepada kita, ya. Jadi makanya itulah sebabnya saya selalu bilang gereja itu seperti bengkel, bukan showroom. Bengkel sama showroom beda kan. Kalau bengkel itu yang ada di situ semua mobilnya rusak. Kalau showroom semua mobil baru, ya. Gereja itu adalah bengkel, bukan showroom. Oleh karena itu sesama mobil rusak jangan saling tabrak-tabrakan lagi. Ya. Ya. Jangan saling nyerempet. Jangan saling mendahului. Panjang. Artinya gini ya, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena siapa kita bisa menghakimi orang lain? Orang kita juga belum sempurna, ya. Bahkan kepada hamba Tuhan sekalipun. Ya, saya bukannya belain hamba Tuhan ya. Tetapi mereka itu sebenarnya tugasnya berat banget. Jadi orang mau jadi hamba Tuhan itu, Paulus kan bilang begini ya, mereka yang mau menempati jabatan sebagai penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah, tuh dalam bahasa Indonesia begitu, 1 Timotius 3 ayat yang kedua kalau nggak salah. Padahal bahasa aslinya bukan jabatan yang indah, tetapi jabatan yang mulia. Waktu zaman Paulus jadi hamba Tuhan, jadi gembala, jadi pendeta, aduh itu resikonya digorok, dirajam, disalibkan. Jadi kalau mau jadi gembala zaman dahulu itu mulia, itu maksudnya, bukan senang. Beda dengan sekarang. Sekarang kalau kita jadi hamba Tuhan, jadi pendeta dan seterusnya gitu, gembala ya, ada kemungkinan ya mendapatkan posisi yang enak gitu. Kalau sekarang begitu, jadi ya namanya pendeta kan pasti dihormati jemaat gitu kan, dipelihara oleh jemaat gitu kan, kalau kemana-mana juga ditraktir jemaat gitu ya. Nah jadi waktu orang baca 1 Timotius 3 ayat 2, 1 Timotius 3 ayat 2 kalau nggak salah ya, 2 ya, itu mengira seperti pendeta zaman sekarang. Enggak, itu ya ayatnya itu bicara waktu zaman dahulu. Zaman dahulu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi penilik jemaat, jadi penatua, jadi gembala, itu bisa resikonya mati. Dan itu mulia karena dapat mahkota gitu kan. Nah, itu yang dimaksud ya. Tapi prinsip itu masih sama sampai zaman sekarang. Jadi kalau orang jadi hamba Tuhan atau Bapak Ibu ya sebagai pelayan Tuhan, dipakai Tuhan, itu mulia. Ya. Kenapa? Pertama, kita tuh sebenarnya tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita tulus melakukannya, benar-benar tulus melakukannya, itu kita akan mendapatkan mahkota. Itu dimuliakan oleh Tuhan. Saudara ya. Jangan menunggu kita sempurna dulu, ya bebas. Nggak ada orang sempurna, tidak ada orang yang bebas dari dosa. Semua orang, siapapun di sini, ya, hamba Tuhan paling hebat sekalipun, ya, itu dulunya orang berdosa. Bedanya kita sama mereka cuma jenis dosanya. Itu doang bedanya, jenis dosanya. Tapi basically sama-sama berdosa gitu kan ya. Gak ada dosa besar, dosa kecil, cuma beda jenis dosanya. Ada yang jatuhnya mungkin karena uang, yang lain karena keluarga, yang lain karena yang lain lah ya, kriminalitas, narkoba dan seterusnya. Bedanya itu aja. Gitu. Itu ada Pak Stevi ya. Ya.
Ada yang mau disampaikan? Ya Pak, saya sempat mengobservasi nih Pak ya. Ya. Jadi di keseluruhan Yunus pasal 1 sampai 4, Tuhan dikatakan firman ya kepada Yunus. Ya. Yang saya ingin tahu, kenapa dikatakan berfirman bukan berbicara? Apakah karena posisi Yunus adalah sebagai nabi Tuhan atau bagaimana Pak? Tetapi Tuhan juga seperti yang Itok Tamara tadi bilang ya, Itok Tamara juga yakin Tuhan juga berfirman sama binatang tadi. Jadi apakah perkataan berfirman ini hanya khusus untuk nabi Tuhan atau bagaimana Pak? Apakah bisa semua orang juga dikatakan seperti itu, Allah berfirman kepada seseorang? Rasanya enggak ya. Kalau kita baca Yunus 2:10, lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu. jadi benar kata Bu Tamara ya. Ternyata bukan hanya secara apa sih? Selain implisit apa tuh lawannya? Eksplisit. Apa? Ya, tidak hanya secara eksplisit ya, tetapi tidak secara implisit, tetapi secara eksplisit ternyata Tuhan juga disebut berfirman kepada ikan, ya. Jadi apa sih? Kenapa sih kok kayaknya ada berfirman? Apakah itu khusus untuk Nabi Tuhan? Ternyata tidak juga sih, karena berfirman artinya ya berkata lah, mendeklar sesuatu, menyatakan sesuatu, ya. Gitu Pak. Oke. Ini belum ada yang jawab nih. Kenapa sih tidak ada ayat 12? Nggak ada cerita habis itu Yunus bagaimana? Apakah Yunus dipulihkan? Apakah Yunus masih nungguin sampai 40 hari? Apakah Yunus itu kemudian akhirnya bisa menerima? Atau Yunus bunuh diri? Kayaknya nggak bunuh diri ya, kalau nggak siapa yang nulis ini kitabnya ya. Tapi kenapa tidak ada endingnya? Ya Bu Debbie sama Bu Aliana ya nanti ya. Itu pertanyaan saya Pak, aku lagi nunggu ada yang mau jawab apa enggak? Oh ya, Bu Debbie mungkin mau jawab nih. Kalau guru sekolah minggu ya, guru sekolah minggu selalu bilangnya terus lalu Yunus bertobat. Udah, ayo kita berdoa pulang, hafalan. Nah itu salah kan, nggak ditulis di situ Yunus, nggak ditulis apapun. Nah itu dia, makanya saya lagi nunggu ini tipe Yunus yang udah kata Bu Debbie dablek banget. Akankah dia bertobat? Akankah dia nerima? Atau ya udahlah, emang kayak gitu karakter saya gitu. Maksudnya karakter Yunus tuh kayak gitu gitu. Ya udah Tuhan mau pakai lagi atau Tuhan nggak mau pakai terserah Tuhan gitu. Makanya ini dia tadi apa ya kira-kira ya, kenapa cuma sampai ayat 11, kenapa tidak ada ayat 12? Apa Yunus nggak mau nulis kelanjutannya gitu, malu mengakui kalau akhirnya dia bertobat, atau gengsinya turun gitu, udah kesal-kesalan sama Tuhan, terus akhirnya endingnya tulis ya saya bertobat, kan jatuh gitu, anti klimaks gitu ya. Iya Pak. Nah tapi dia nungguin deh Pak. Ya, tapi Bu Aliana itu menggarisbawahi sesuatu yang sangat penting, bahwa yang nulis ini Yunus loh. Nah itu dia. So, dari situ bisa nggak kita buat kesimpulan? Yang nulis kitab ini Yunus loh, dan pasti Yunus tulis kitab ini kan sesudah ini semua terjadi kan? Kalau saya Pak. Ya Bu Christine. Kalau menurut saya sih dia bertobat pada akhirnya. Justru karena saya berpikir ini kan yang nulis dia, bagaimana dia menggambarkan tadi itu Allah itu baik banget, Allah itu sabar, lalu Allah sampai memperhatikan perasaan dia gitu kan. Lalu dia juga menulis apa yang Allah ngomong. Allah sendiri sampai bilang engkau sayang pada pohon jarak itu dan seterusnya. Apalagi aku. Jadi kan Allah walaupun Yunus tahu Allah seperti itu, Allah memperjelas kembali dan Yunus menuliskan dalam kitab ini. Kalau menurut saya sih sedablek-dableknya dia, keras kepalanya dia atau gimana,
justru dia menggambarkan dengan apa adanya perasaan dan pikiran dia. Tapi di akhirnya saya cukup yakin dia ya akhirnya bertobat gitu loh. Kalau itu yang saya lihat dari apa yang dia ungkapkan di kitab ini, gitu Pak. Ya. Nah pertanyaannya bertobat itu bagian mananya gitu kan ya? Ya Bu Devi. Saya ini enggak, saya masih belum tahu ayat ke-12-nya gimana. Cuman saya ini kalau saya ya pribadi kalau sudah selesai baca ayat Yunus terus terang aja kalau saya ini kalau suruh bukan saya mengagumi Yunus, terus terang aja sampai ayat terakhir saya mengagumi Yunus. Kenapa? Bukan karena dia dua berke, bukan. Ya iyalah ya. Ya, tapi saya tuh melihat bahwa dia ini saking dekatnya ambil Allah. Dia ini nabi yang sangat dekat karena menurut saya kalau secara manusia dia di ayat di kitab Yunus ini dia tidak diceritakan bahwa dia berdosa atau dia melakukan suatu dosa dengan perbuatannya. Kan dulu kan kalau kita perjanjian lama kan tidak boleh ini, tidak boleh itu, dia tidak diceritakan. Dan setiap keluh kesahnya dia selalu menceritakan kepada Allah. Bayangkan kalau saya sih selalu membayangkan diri saya secara manusia kan kita kalau misalnya mau jengkel, mau marah, kita selalu jaim lah di depan Tuhan. Enggak Tuhan, kamu baik gini. Padahal ada sesuatu ganjelan. Kok kayak gini ya? Kok kayak gini? Tapi kita enggak berani ngomong. Tapi semua ini apa sih di dalam hati ini Yunus itu diomongno semua. Masya enggak suweneng ambek masyarakat Niniwe kok. Kota Niniwe marahnya gimana, mau mati gimana. Itu dia ngomong semua. Kalau menurut saya ini saking dekatnya orang ini dengan Allah sampai dia tuh dapat menyampaikan apapun yang ada di dalam hatinya sampai dia mau mati pun dia kepingin mati aku mati ya Tuhan mati. Itu dia ngomong gitu loh sampai sedalam itu menurut saya loh ya sampai sedalam kayak gitu jengkelnya dia sama pohon jarak itu pun dia tetap berargumen maksudnya dengan Allah gitu loh lah. Kesimpulan saya sih gini, saya tetap pada ya nggak tahu kalau salah ya, sorry salah. Tetap kesimpulan saya kitab Yunus ini adalah kitab di mana Allah itu memulihkan Yunus. Kenapa? Karena di ayat ke-11 bahwa Allah menjelaskan bahwa kepada Yunus, aku ya apa enggak saya ngambil Niniwe, dia itu tidak bisa beda. Tangan kanan ambil tangan kiri, ibarat itu dia itu kayak arek bayi gitu loh. Maksudnya benar-benar orang ini enggak ngerti gitu loh. Terus saya yakin dengan seperti itu Yunus itu ngerti. Akhirnya menuliskan bahwa itu adalah pengertian bahwa karena itulah Niniwe itu melakukan semuanya itu titik. Untuk kelanjutannya sih saya rasa itu yaitu saya enggak ngerti ya. Cuman saya rasa itu setelah Yunus nulis ayat ke-11 Yunus benar-benar hatinya pola pikirnya semuanya itu dirubahkan ikut pola pikirnya Allah karena dia menganggap bahwa Niniwe itu jahat dan lain sebagainya. Tapi karena di ayat ke-11 dia akhirnya menyadari gitu loh bahwa dia ini ngelakuin semua ini karena dia tidak ngerti gitu loh yang salah dan yang benar, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Jadi dia itu akhirnya menarik kesimpulan seperti itu. Itu menurut saya sih Yunus ini luar biasa. Itu menurut saya. Saya boleh tambahin sedikit? Silakan Pak Stevi. Iya. Sama Pak Hendro, sebentar Pak Stevi. Observasi. Ada Pak Hendro Digdo ya di Instagram. Sebentar kita jawab ya Pak. Ya Pak Hendro Digdo nanti kita akan jawab ya Pak pertanyaan di Instagram. Silakan Pak Stevi. Ya terima kasih. Kalau saya perhatikan ke observasi, biasanya ketika ada dialog Yunus langsung menjawab. Tetapi ketika Allah berfirman dari ayat 10 sampai 11, kalau saya menyimpulkan interpretasi saya sih, saya rasa Yunus ini speechless, kehabisan kata-kata, karena Tuhan ini memang benar, seperti yang dia katakan di ayat di atas, bahwa Tuhan ini panjang sabar, bahwa Tuhan ini mengasihi manusia yang berdosa Tuhan kasih. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi saya setuju bahwasanya Yunus bertobat, Yunus sadar akan kesalahannya. Terima kasih Pak.
Itu kayak Ibu Renta ya, Ibu Renta Magda juga bilang ya, tapi gengsi. Yunus menyadari Tuhan luar biasa, baik tapi gengsi mengakui kekeliruannya. Berarti belum bertobat sih kalau kayak gitu. Nah, jadi kenapa sih tidak ada ayat 12? Ya kita bisa berspekulasi mengenai apakah Yunus itu apa reaksi Yunus setelah itu, ya. Apakah dia langsung bertobat, apa dia mungkin pelan-pelan bertobat, atau dia masih pundung gitu kan, atau lama sekali dia bertobatnya gitu kan. Tapi kenyataan bahwa kitab Yunus itu ada di dalam Alkitab ya, kanon. Artinya Yunus sebagai penulis pun diakui kredibilitasnya, ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan pastinya seperti apa. Tapi bisa kita tanyakan begini, kenapa sih tidak ada ayat 12? Kenapa, apa alasannya tidak ada, setelah Tuhan ngomong begitu, tidak ada lagi cerita tentang Yunus itu? Karena sebenarnya Yunus itu sedang bilang begini, kalian yang baca yang jawab. Kalau kalian jadi Yunus, setelah ini apa? Karena sebenarnya ini bicara bukan soal Yunus saja, tapi buat saudara dan saya. Silakan Bu Tamar. Oke. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ini observasi nih Pak Kol dan juga saudara-saudaraku ya. Ini kan kalau kita nggak ada ayat 12, sebenarnya ini ayat 11 Tuhan nanya. Ini kan pelengosan kedua setelah ayat 4. Ya. Ya kan? Waktu ayat 4 itu kan Nggak dijawab. Tuhan berfirman, "Lai kan kau marah?" Itu pertanyaan. Dia ngelengos loh, ya kan? Nah, ini pelengosan kedua. Gitu. Tapi waktu pelengosan pertama, itu Yunus diminta oleh Tuhan untuk bertanya pada dirinya. Jadi dia mengobserv dirinya dia sendiri. Ya. Nah, dia yang kedua, dia udah pasti lebih nggak bisa jawab karena dia sangat mengenal Allah. Di sini udah pasti dia melengos dan saya yakin dia pasti merespons dengan benar setelah itu. Kenapa? Karena pelengosannya dia kali ini, yang kedua ini, dia sudah tahu jawabannya. Kalau yang pertama, dia masih harus, iya nggak ya, gue marah nggak sih? Karena dia nggak pasti atas apa yang dia rasakan. Tapi di pelengosan yang kedua, karena dia sungguh mengenal siapa Allah yang ia sembah, maka saya tahu dia merespons dengan baik. Maka guru-guru sekolah minggu itu pun sebenarnya benar bilang bahwa Yunus bertobat. Cuma mereka nggak bisa jelasin dong. Makanya observasi baca Alkitab. Nanti kita kasih tahu ya sama guru-guru sekolah minggu teknik menjawab. Oke. besok. Ya, tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, saya garis bawahi tadi ya, itu semua adalah interpretasi kita, ya dan agak spekulasi. Karena sebenarnya memang sengaja dibuat tidak ada ayat 12, jadi gantung. Itu supaya kita yang harus jawab. Betul, karena Yunus apa nih, jebakan Batman bagi kita nabi-nabi berikutnya. Gitu. Hei kalian nabi-nabi zaman now, ya kan ya, kita harus jadi nabi-nabi loh. Kita ada orang kenabian, percaya, orang hamba percaya. Tuhan. Kita yang dipakai itu kan bisa jadi nabi, rasul, ya kan ya, semuanya ada ya. Nabi artinya orang yang mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Seperti saudara mendengar baca Alkitab, ya kan? Dan perintah dari Tuhan, ayo tuh ampuni teman itu gitu kan. Nah, jawabnya gimana? Wah, Tuhan yang kayak gitu, model kayak gitu sih jangan. Yang lain bolehlah, tapi yang itu jangan. Kan bisa kayak gitu kan kita kan. Saya suruh pergi kemanapun, oke Tuhan. Tapi kalau yang ini, ya. Nah, Yunus sudah kasih contoh, ya, ketika dia menolak berkali-kali lari dari panggilan tersebut, dari perintah Tuhan tersebut, Tuhan pepet. Tujuan Tuhan atas hidup Yunus itu akhirnya tergenapi, ya. Bahwa Yunus pergi ke Niniwe dan Yunus melihat, walaupun sebenarnya Yunus sudah tahu ya, tapi Yunus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang Niniwe itu diampuni, ya. Besok kita seru loh dengan kita belajar kita lihat Alkitab ya, dengan teknik seperti ini kita kan jadi mengenal karakter nabi-nabi. Kita sekarang kenal gini, oh Nabi Daud itu nabi yang royal ya, cara dia memuji menyembah dia royal, kasih tahu sama kita nih Tuhan tuh jatuh hati kalau kita memuji menyembah sampai begini gitu ya.
dia kasih tahu teknik waktu lagi ketemu orang fasik dia berdoa seperti ini, dia royal gitu kayaknya. Kalau Yunus nih tricky. Jadi kita mengenal karakter nabi-nabi juga gitu loh. Walaupun jadi semua diizinkan Tuhan, kita kenal karakternya. Jadi kita juga bisa apa ya? Kita terstimulan gitu. Terstimulan waktu baca jadi Alkitab jadi menyenangkan karena kita ketemu dengan semua jenis karakter Tuhan pakai. Keren ya. Kayaknya Opung mau ngomong nih Opung. Enggak, pasti Opung berpencet. Gitu. Sama, saya juga sangat mengenal seperti Yunus mengenal bapaknya ya, Tuhan. Saya mengenal bapak saya. Kalau sampai dia unmute itu kepencet. Iya, ya seru ya Ibu Christine ya baca gali Alkitab gini ya. Jadi kita nggak cuma mengenal tulisannya, ayatnya, nggak kita tarik-tarik. Tapi kita kenal juga karakter dari si penulisnya. Besok kita bisa compare, gitu. Tapi semuanya mendatangkan hal baik. Gitu. Ya. Nah, gak apa-apa Bu Christine, nanti kita bagi lagi dari sini ya teknik-teknik ini. Wah semua dari sini ada berapa? 15 orang. 15 kelas. Keren banget. Kasih sertifikat semuanya. Sedikit sedih kok baru baru sekarang tahu teknik ini ya. Mendingan tahu sekarang Bu daripada nggak pernah tahu sih Bu ya. Puji Tuhan, waduh. Nah jadi itu ada pertanyaan tadi di Instagram loh. Ya ada pertanyaan yang mungkin tidak terlalu nyambung sih, tapi saya rasa ini juga perlu kita bahas ya. Mau nanya nih, waktu menjelang wafatnya ibu saya sempat berdoa agar Tuhan mengambil nyawa saya sebagai ganti ibu saya. Pertanyaannya, apakah saya berdosa karena berdoa seperti itu? Ya tentunya kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita melihat ini kan ini adalah ungkapan hati ya, ungkapan hati dari orang yang sungguh-sungguh sangat mengasihi ibunya, gitu kan. Terus terang Bapak Ibu, saya juga pernah berdoa seperti itu untuk orang yang dekat dengan hidup saya, ya, ketika dia mau sakit begitu luar biasa, sehingga saya pun berdoa seperti itu, gitu kan ya. Tapi itu adalah ungkapan hati ya, dan saya pikir kita tidak dalam tanda kutip ya berdosa seperti apa, enggak ya. Cuma yang perlu kita luruskan adalah kita tidak bisa ngatur Tuhan gitu ya. Ya Tuhan yang lebih tahu dari segala-galanya. Jadi kalau kita minta seperti itu ya, itu juga kita mengambil alih kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu siapa yang berhak gitu kan ya. Kita bisa aja minta, tetapi kalau hati kita juga akhirnya terlalu terpaut, nah itulah yang sebenarnya kita harus bertobat. Bukan soal doanya, jadi isi doanya menurut saya no problem. Tapi kalau hati kita kemudian menjadi terganggu ketika orang yang kita kasih itu akhirnya benar-benar dipanggil Tuhan, nah disitulah kita perlu perlu meluruskan ya, perlu bertobat gitu ya. Selesai. Oh serius tuh Pak Opung mau ada yang disampaikan? Unmute Pak. Wah ini breakthrough nih. Kenapa saya begini? Biasanya ini kalau Kay ada di sana sebagai operator dari si Opung ini begini, tapi ini Kay operator di sini, Opung raise hand, ini breakthrough. Nah tapi saya sebelum kita tutup ya, saya minta mungkin ada beberapa orang yang mau memberikan kesan dan pesan untuk kitab Yunus ini bagaimana, dan mungkin juga ada aplikasi apa yang, karena waktu itu kan sempat nanya ya, kalau nggak salah Ibu Debbie ya, gimana dengan ngadepin misalnya orang yang double gitu kan, nah kita mesti bagaimana. Waktu itu kan baru di pasal 1 sih ya, makanya saya bilang nantilah setelah selesai pasal 4 baru kita bahas gitu kan. Berharapnya sih semuanya pasti ini cerah banget ya, dicerahkan. Jadi kita nanti menuju ke kitab selanjutnya tuh gitu. Dan itu terbuka untuk semuanya, kalau ada yang mau ikutan ya, kita nanti bongkar lagi. Dan kalau misalnya besok mau coba baca kitab lain lagi tanpa kita yang ada di sini, udah bisa loh. Udah bisa karena teknik observasinya
kita udah latih sendiri-sendiri secara aktif. Nanti kalau misalnya ketemu, misalnya ada sesuatu, misalnya Ibu Kim gitu, baca misalnya kitab Obaja atau Esther gitu ya di situ. Terus ketemu apa sesuatu, nggak apa-apa, catat aja, nanti bisa ditanyain, ya bisa ditanyain, nggak perlu tunggu sampai kita sama-sama go through di kitab itu. Nanti kita akan sama-sama di kitab yang selanjutnya. Tapi kalau mau secara aktif bongkar kitab apa untuk latihan, silakan. Kalau ada yang mau ditanya, catat aja. Nanti kita bantu ya, Apol akan bantu mengartikannya secara alkitabiah. Gitu. Ya, ada yang mau memberikan kesan, pesan atau sharing atau kesaksian, silakan. Opung kayaknya ya, beneran nih kayaknya Opung mau ngomong nih. Pak? Opung Papa? Oke, yang lain? Puji Tuhan, Ibu Renta dapat ilmu membuat saya makin happy baca firman. Iya, baca firman itu nyenengin kan. Aduh, dulu saya padahal ampun dah. Selanjutnya kita apa ya agar bisa dibaca lebih awal. Seru banget ini kalau kayak gini udah seru, udah semangat nih. Saya juga bacanya semangat banget. Seru. Gimana Bu Aliana, ada kesan atau ada kesaksian gitu kan? Itu siapa yang barusan? Bu Debi? Saya dapat Bu Kristina Mayuri. Saya dapat cara pandang baru dari kitab Yunus ini ya, untuk yang di Instagram. Ini ada Ibu Kristin, bagaimana kedekatan dia dengan Tuhan sama seperti kedekatan kita dengan bapak kita di rumah, bisa marah atau ngambek, permintaan nggak dipenuhin. Harusnya kita juga begitu. Memang nggak perlu jaim sama Tuhan, tapi yang penting pastiin aja memang betul-betul kita mengenal Tuhan. Kalau udah nggak kenal terus jaim, jadi tuh barang kelar seadanya. Dan kita melihat bahwa salah satu yang kita bisa tarik bawa pulang dari kitab Yunus ini, bahwa rencana Tuhan tetap terjadi, ya, tidak akan pernah gagal. Ketika Tuhan sudah menetapkan sesuatu, itu pasti akan terjadi, bagaimanapun caranya. Iya. Ya, besok saya juga bisa ini dengan kelas kita yang sama-sama gini, saya tuh besok bisa bisa membela apa yang kan banyak juga nanti orang yang bilang ya udah kalau gitu ngeyel aja sama dablek, Tuhan juga kita tantang bisa kok gitu. Di sini kita juga harus sampai titik. Dia dablek, dia ngeyel, tapi dia tahu, dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Makanya Tuhan dan masuk perut ikan. Dan masuk perut ikan juga gitu. Jadi jangan sok-sokan mau ngeyel dablek tapi juga nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah, ya kelar my friend juga. Iya kan? Gitu. Dari kitab Yunus belajarnya banyak. Terima kasih ya semuanya. Saya juga jadi aktif nih sekarang nih. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, kita mau mengingatkan untuk kirimlah pas foto yang paling bagus supaya kita bisa kirimkan sertifikatnya. Ya, Bu Debi tuh mungkin. Oh ya, Bu Debi. Intinya kalau misalnya kita tuh dekat sama, ini pengalaman sih ya, nggak tahu ya, orang pasti beda-beda. Kalau lek kita itu maksudnya kenal gitu ya, siapa Tuhan kita. Nah, blok kita itu pasti ada batasan-batasan, nggak sampai 2 blok apa kayak gitu. Karena saya pernah sih suatu saat itu barusan kejadian kayak gini. Ada satu kondisi, saya kalau doa, kita kalau doa itu kan selalu berkata yang baik, kayak memperkatakan iman gitu ya. Tuhan itu baik, Tuhan sudah menyediakan apa yang aku butuhkan dan lain sebagainya gitu. Ada satu titik itu saya tuh merasa seperti ini. Waktu itu bukan doa, saya ngomong gini, Tuhan, aku nggak kuat Tuhan kayak gini terus Tuhan. Ini mau sampai kapan kayak gini? Nggak bisa, saya tuh kayak berargumen gitu loh, maksudnya makanya saya tuh salut sama Yunus ini, saya salut gitu, dia mengutarakan apapun di dalam hatinya, tapi dia tidak berdosa. Asalkan ada ya, kamu boleh marah tapi kamu nggak boleh berdosa, dalam arti dalam bibir. Saya tuh dalam hati waktu itu ngomong, saya percaya makanya dablek kita, kalau kita kenal Tuhan, kita pasti punya batasan dablek gitu untuk sejauh mana. Kayak Kak Tam bilang ngomong ada titiknya, saya percaya itu. Pada saat itu saya ngomong gitu, saya tuh langsung kenapa kok saya ngomong ada batasan? Waktu itu langsung saya diingatkan satu kalimat, setia dalam perkara hal kecil. Itu waktu itu karena terlalu pikirannya terlalu berat, tak apain gitu. Terus, akhirnya ngomong lagi, nggak bisa Tuhan, aku nggak kuat kayak gini terus.
Terus abis itu kayak di dalam hati tuh cuma kalimat itu terus gitu, sampai akhirnya saya tuh ya saya cari tahu ya dengan Amplify Bible artinya apa, sampai aku benar-benar menyadari, oh alah artinya kayak gini ya Tuhan, aku mau. Jadi saya percayalah, saya tuh kenapa saya bilang saya salut sama Yunus, saya tuh mengagumi gitu sampai cerita ini, karena dia tuh ngomong apapun yang ada di dalam hati ini dia ke Tuhan. Jadi saya tuh belajar satu hal di kitab Yunus ini, apapun yang kita rasakan, entah itu marah dalam arti bukan asal kita tidak berbuat dosa lah ya, pokoknya marah maksudnya dengan kondisi apapun, jengkel apapun, mau sedih mau apa, ayo kita ngomong di Tuhan. Itu kita selama kita memiliki hal itu tidak dosa kok, itu manusiawi. Nah, menurut saya sih kayak gitu. Jadi saya benar-benar setelah baca sampai selesai kayak gini, saya benar-benar mengagumi karakter Yunus, itu luar biasa. Terus itu kok sih tak ambil. Terima kasih ya Bu Debbie, iya betul, keren. Tuhan tuh mau pakai siapa aja, makanya selalu dibilang kita yang tidak berguna jadi berguna kalau Tuhan pakai kan. Iya, jadi ngarepinnya sama Tuhan. Iya. Hebat ya. Dahsyat memang ini. Soal guru sekolah minggu yang ngomong bertobat terus lalu doa ayat hafalan, ya saya salah satunya mantan guru sekolah minggu yang cuma baca. Habis nggak tahu akhirnya kan yaudah bertobat aja, makanya betapa sangat bermanfaatnya kalau ada kelas ini dari zaman dulu istilahnya gitu ya. Jadi nggak cuma mengira-ngira gitu ininya apa, tapi bisa benar-benar menjelaskan gitu sama anak-anak gitu. Dan kalau dalam kisah Yunus ini ya kayak refleksi diri sih, sometimes ya kita gitu, saya pribadi suka ngeyel juga, Tuhan udah ngomong apa tapi ya blek istilahnya. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan lewat Yunus negur Yunus lewat wawancara kalau segala macam, karena ibu rumah tangga ya Tuhan negurnya lewat kalau anak-anak ada apa istilahnya nggak taat dikit, Tuhan cuma bilang tuh kan kamu juga gitu nggak taat kayak gitu sih. Tapi benar, maksudnya ini bermanfaat sekali loh, benar, maksudnya banyak ya hamba Tuhan kayak guru sekolah minggu yang gue bilang itu kan, mereka cuma ya baca, oh ya disuruhnya gini-gini dan ya nyampein ke anak-anak. Padahal kan betapa lebih bermanfaat kalau mereka tahu kenapa Yunus bertobatnya gitu kan, dan mereka mengalami sendiri gitu. Seperti ya saya mengalami gitu selama beberapa minggu ini kita belajar kayak gitu sih. Jadi bagus banget kalau misalnya bisa dikembangkan gitu buat klien-klien Tuhan yang lainnya. Itu aja sih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Aliana. Ya, jadi memang ya soal bertobatnya Yunus ini saya jadi teringat ya. Kalau kita perhatikan dari awal ya, semua manusia yang ada dalam cerita Yunus itu bertobat kecuali Yunus. At least sampai akhirnya nggak disebut. Maksudnya kan? tidak secara jelas tertulis disebut. Walaupun kita percaya oke lah dia bertobat. Tapi justru memang Yunus itu sengaja. Sekali lagi saya bilang, ya Yunus itu sengaja nggak menyelesaikan sampai ayat terakhir itu memang karena itu ada tujuannya. Ya ada tujuannya bahwa dia memang pengen mempoint out kontras antara semua binatang bahkan alam itu taat ketika diperintahkan Tuhan, kecuali Yunus. Semua orang itu di dalam cerita Yunus itu semuanya bertobat kecuali Yunus. Ya, at least sampai di akhir. Nah, makanya ujungnya bagaimana? Ujungnya kita semua yang diminta, yang baca ini ketika nggak ada akhirnya, kemudian kita mulai refleksi kepada diri kita sendiri. Ya, jadi begitu ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Nanti kita kasih pengumuman ya untuk yang berikutnya, nanti akan ada kitab apa gitu ya. Itu apa kalau kita? Saya juga. Ibu Christine, oh ya membuka. Bercermin ya. dari kitab ini, bagaimana saya bahwa kita feel free to express. Betul. Oke ya. Setuju ini saya juga GSM yang jujur aja sering aja membuat kesimpulan sendiri. Iya betul. Iya. Nah kalau kayak gini yang penting observasinya kita nanti makin udah 2 kitab pasti makin canggih tuh melakukan teknik observasi ya. Habis itu interpretasinya silakan. Kenapa spirit yang harus kita bagikan juga buat saudara-saudara kita adalah sekali lagi di luar banyak pengajaran. Yang harus kita perkuat adalah observasinya. Interpretasi itu nanti Tuhan yang akan hidupkan
Ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tuhan yang hidupkan. Aplikasi apalagi. Tapi kalau kita sudah menitipkan observasinya pada orang, interpretasinya nanti bisa nyasar sembarangan. Aplikasi kita nanti udahlah liar, gak keru-keruan. Jadi udah sangat penting buat kita sekarang yang akan kita pelajari secara aktif itu di observasinya dulu, secara disiplin. Oke ya ibu-ibu, bapak-bapak, nanti saya tunggu pas fotonya. Dan sekali lagi, saya ini sebagai penutup ya, kalau nggak kita nggak tutup. Iya benar. Bahwa sekarang ini kan masa pandemi ya, masa pandemi. Jadi ini kesempatan yang sangat besar untuk setiap keluarga itu bikin Bible study sebenarnya. Iya. Ya karena kalau tadi mikir kan guru sekolah minggu, dulu memang kita semua dalam tanda kutip ya, titipkan anak kita ke guru sekolah minggu. Ketika anak kita akhirnya nggak rohani, ya kita salahin guru sekolah minggu, kan kasihan ya. Jadi seharusnya itu adalah tanggung jawab kita. Nah, cuma banyak keluarga, terutama orang tua itu merasa tidak pede untuk membagikannya. Nah, pakailah ini, ya kan? Bapak Ibu kenal siapa gitu kan, bagikan aja nih videonya, gitu kan. Nanti kita upload juga di YouTube, gitu kan, bagikan, pakai sebagai panduan, gitu kan ya. Kalau butuh pertanyaan, ya tanya aja ke kita, gitu kan. Emailnya kan ada semua ya, jadi semua bisa tanya, gitu kan. Jadi manfaatkanlah, karena di Alkitab itu tidak ada guru sekolah minggu. Sejak zaman orang Israel, semua pendidikan rohani itu hanya di keluarga, ya. Itu baca tuh kitab Ulangan ya. Ya. Suruh ajarkan pada anaknya waktu tidur, waktu berdiri, waktu perjalanan, keluar masuk dan seterusnya. Aja terus. Mereka tuh nanti hanya dites itu waktu mereka akhir balik itu masuk kayak ke macam madrasah. By the way, kata madrasah itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kebiasaan orang Israel. Ya. Madrash itu bahasa Ibrani sebenarnya, kemudian jadi madrasah. Nah, baru mereka itu diuji sebelum akhir balik, untuk diuji apa yang diajarin di rumah itu udah benar apa belum. Gitu. That's it. Jadi tapi yang punya tanggung jawab untuk mengajarkan Alkitab kepada anak-anak adalah orang tua. Ya, jadi ini tidak hanya untuk guru sekolah minggu, ini untuk semua orang tua. Ya. Kalau yang nggak punya anak, ya kan pasti punya keponakan, anak tetangga, dan seterusnya. Ya. Makanya kami bikin yang kelas milenial itu kitabnya akan sama juga. Akan sama. Jadi Gaby dan Kay itu nanti minggu ini, hari Minggu mereka akan selesaikan juga kitab Yunus. Sehingga kalau yang kita encourage orang tua yang juga punya anak untuk ikut 2 kelas ini, nanti akan ada Bible study di rumah, ngobrolin kitab yang sama, punya pencerahan yang sama. Interpretasinya nanti bisa beda-beda mungkin ya, disitulah nanti semua saling menstimulasi. Aplikasinya mereka nanti mungkin di sekolah. Karena itu yang di encourage sama Kay dan Gaby. Kita yang dewasa beda lagi. Jadi kita nggak bisa bikin ini seolah-olah adalah buku rohani dewasa. Anak-anak itu kita secara rohani, baik anak, bayi, apa segala kita percaya semua sama. Kita bisa stimulan. Ya, emailnya nanti ditulis. Ya, pas foto dikirim kemana nanti ditulis ya. Alamat emailnya. Oke, kita akan tutup ya kelas hari ini ya. Hanya ada 2 kejadian yang membuat orang tidak bisa memberikan jawaban. Sama seperti Yunus ini kita tutup ya. Yang pertama adalah dia memang tidak punya jawabannya, itu di ayat 4 dia melengos. Yang kedua, itu sudah tahu jawabannya tapi nggak mau ngakuinnya. Itu berarti dia bukan hanya bertobat, dia kapok. Gitu ya. Karena dia nggak jawab. Hanya ada 2. Kalau orang yang masih mau menguji, dia pasti akan jawab. Itu. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Kita Bu Tamara bisa tutup dalam doa. Oke, ya. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan Maha Besar, Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang begitu sabar mengajar dan juga menghajar kami ya Tuhan, dan selalu memperkenan kami menyaksikan semua perbuatan tangan yang begitu ajaib yang memberikan kami dari satu kemenangan menuju ke kemenangan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh menyelesaikan kitab Yunus. Banyak hal yang kami dapat ya Tuhan, Engkau bukakan semuanya yang Tuhan sebelumnya belum pernah kami ketahui ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga
terus mau membimbing kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan, sabar dan setia Tuhan, memberikan semua tafsiran dan semua keinginan yang Engkau tempatkan yang akan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, mengucapkan terima kasih untuk Bapak Paul, Tuan Nakota ya Tuhan. Terima kasih atas semua yang sudah diberikan selama berminggu-minggu ini di kitab Yunus. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang mau tutup bungkus dia, jaga semua keluar masuknya Tuhan. Engkau juga yang akan memberikan dia hikmat dan juga marifat untuk semakin diberkati dan memberkati lebih banyak lagi ya Bapak. Terima kasih juga untuk semua partisipan yang sudah begitu setia juga membayar harga dan memberikan waktunya Tuhan untuk belajar bersama dengan kami. Tuhan, semua firman yang sudah Engkau letakkan, kiranya mereka besok boleh secara aktif membuka mulut dan memperkatakannya Tuhan, membagikannya kepada orang-orang lain. Tuhan juga yang akan membawa api dari sini Tuhan untuk memberikan kobaran kepada api-api orang lain. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar kami mau tutup acara kami hari ini dan juga kami mau beristirahat. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberikan tidur yang cukup, Engkau memberikan pemulihan, kesehatan, apapun yang sekarang sedang ada di dalam hati masing-masing ya Tuhan, Engkau menerobos ke sana, Engkau berdaulat kembali Tuhan, Engkau yang akan sediakan apa yang mereka butuhkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, layakkan kami selalu Tuhan untuk memanggil Engkau Bapa. Dan kami arahkan semua doa kami ini kepada satu-satunya Allah yang kami sembah ya Tuhan, Allah kemana kami bawa semua perkara, Allah yang kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, amin. Kita foto bisa? Foto dulu bisa ya? Ya, kalau bisa semuanya dinyalakan kameranya. Ya. On cam. Sudah semua on cam? Oke, kita foto. Ya, Bu Christine menyusul. Wah, ada Pak Kalita di jalan. Itu gelap sekali. Oke. Ya. Oke deh. Oke, Gaby udah dapat? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Buat yang puasa, selamat berpuasa ya. Selamat berpuasa. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Kristi. Ya. Iya. Ya kelihatan di sini loh. Thank you. Ini lagi ada favor Bye-bye. Bu Christine. Oh, Bye. tuh, Mama Ita tuh. Dadah. Pak Stevi, Bu Renta, Ibu Febrina. Terima kasih. Terima kasih. Ada Opung tuh. Ibu Suryanti. Nih Opung. Tuh, Opung, terima kasih. Dadah. Tuh. Tuh, Opung. Tadi nggak buka. Tuh deh. Opung, dadah. Opung tuh, dadah. Good night. Tuhan Yesus memberkati. Cerah. Bye. Bye, dah kakak. Bye. Dadah. Dah kak, hati-hati. Thank you. Thank Bye, you. Pepper. Tuh, ada Mama Ita. Dah, Ma. Dadah. Dah, Opung. Ke situ lihat itu. Dah. Dah. Cerah, Ma, cerah. Cerah ya. Oke ya. Oke, dadah. Selamat istirahat ya semuanya. Itu susah. Ibu Vivo. Tenang, Pak.